yang kita pelajari sesuai dengan silabusnya, yaitu peluang matematika. Jadi kita ingin mengetahui awal mula kenapa di teori keputusan itu melibatkan peluang matematika. Nah, yang pertama ada peluang matematika atau kalkulus peluang. Kemudian ada peluang bersyarat, kemudian ada teorema Bayes, dan yang terakhir adalah permasalahan tanpa prior. Nah, ini sama dengan di buku, kalian bisa cek di bab 5 ya. Mulai dari salahin harusnya peluang ya. Nah, nanti bisa cek sendiri. Nah, kemudian pendahuluannya. Nah, misalkan Anda harus memilih salah satu dari 3 pintu. Nah, sama seperti teorema game ya. Game-game yang ada di dalam entertainment kan biasanya gitu. Misalkan disediakan 3 pintu, dari 3 pintu itu kontestan harus memilih salah satu pintu. Nah, ada informasi bahwa di balik satu pintu itu ada mobil baru. 2 lainnya adalah seekor kambing. Nah, berarti kita punya informasi 2 pintu itu isinya kambing dan 1 pintu isinya mobil. Kalau isi kambing berarti kita maksudnya mendapatkan agak buruk ya, kan dengan mendapatkan mobil. Kalau dapat mobil kan lebih besar daripada kambing. Nah, berarti kita punya peluang awal untuk setiap pintu. Sepertiga dapat kambing, sepertiga dapat kambing, berarti 2/3 untuk mendapatkan kambing, dan hanya sepertiga untuk mendapatkan mobil. Nah, konsep Monty Hall, siapapun yang ingin membuat keputusan rasional, itu perlu menalar dengan benar tentang probabilitas. Karena teori probabilitas adalah salah satu alat penting dalam teori keputusan. Nah, ini misalkan ada pilihan yang disediakan oleh host, jadi sudah kita ketahui peluang awalnya ya, sepertiga untuk masing-masing pintu. Nah, kemudian ada pembobotnya. Nah, misalkan sudah dibuka pintu 1, nah pasti ini dapat kambing. Nah, sekarang pilihannya tinggal 2 ini, pintu 1 dan pintu kedua dan pintu ketiga. Nah, berarti peluangnya menjadi berbeda lagi. Nah, peluang 1 mendapatkan kambing karena 1 sudah dibuka ya. Dan peluang 1 lainnya adalah mendapatkan mobil. Nah, setengah dari mendapatkan kambing dan setengah untuk mendapatkan kambing. Sehingga kita bisa mendapatkan total probability untuk setiap kemungkinan. Nah, ini sesuai dengan konsep Monty Hall. Segala jenis informasi itu bisa kita buat sebagai suatu informasi probability atau peluang. Nah, contoh yang paling sering adalah pelemparan 2 buah dadu. Nah, berarti kita punya 36 kemungkinan hasil, seperti pada tabel 62. Jadi, 1 I, J, I menunjukkan hasil pelemparan dadu pertama, dan J menunjukkan hasil pelemparan dadu kedua atau pasangan terurut. Kemudian ada S, adalah himpunan semua kemungkinan hasil dari percobaan acak atau yang disebut sebagai ruang sampel. Jadi ruang sampelnya ini ada berapa ya di kasus ini? Alivio? Ya, Bu. Ruang sampelnya ada berapa di kasus ini? (36), Bu. Nah, 36. Ini kan soal ruang biasa ya. Kemudian ada A. A itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Misalkan pelemparan angka 6 terlebih dahulu, kemudian angka 5. Sehingga angka kejadian A itu dinotasikan dalam 6,5. Berarti 6 dulu, baru 5. Nah, ini di sini. Komplement dari A adalah himpunan semua kejadian yang ada di S tetapi tidak di A. Berarti apa, Hafi? Komplement dari A atau disimbolkan dengan AC? Yang selainnya 6,5, Bu. Nah, jadi dari 36 ini dikurangi 6,5 itu adalah komplement dari A. Nah, kemudian ada S komplement, berarti dari himpunan semesta atau kemungkinan hasil
atau ruang sampel, komplemennya itu adalah himpunan kosong. Nah, probabilitasnya memberikan angka lebih besar dari 0 sampai dengan 1. Contohnya di sini adalah peluang 6,5 itu adalah 1/36. Nah, kemudian kalau misalkan kita punya 3 kejadian, jadi kejadian 6,5, kejadian 5,6, atau 1,1, maka masing-masing, nah ini ya, 1/36 ditambah 1/36 ditambah dengan 1/36, jadi 3/6. Jadi probability setiap kejadian dijumlahkan menjadi total probability. Kemudian ada aksioma peluang. Nah, coba dibacakan. Nur Hashim. Dibaca Bu. Iya. Oke, suaranya bermasalah mungkin. Apa suara saya terdengar? Coba kita ganti ya, Hashim ya. Kita ganti Salsabila. Salsabila Pertiwi. Probabilitas adalah teori aksiomatis. Semua pernyataan yang benar tentang probabilitas dapat diturunkan dari sekumpulan kecil prinsip dasar atau aksioma, diusulkan oleh Kolmogorov pada tahun 1933. Yang pertama, setiap peluang adalah bilangan real antara 0 dan 1. Yang kedua, peluang seluruh ruang sampel adalah 1. Yang ketiga, jika dua kejadian saling lepas, maka peluang terjadinya salah satunya sama dengan peluang kejadian pertama ditambah peluang kejadian kedua. Nah, terima kasih. Jadi ada aksiomanya, ya, bahwa dia itu diturunkan dari prinsip-prinsip dasar atau aksioma. Nah, ini yang penggagas dari peluang adalah Kolmogorov. Buku yang biasanya kita gunakan ya, probability statistik ya. Nah, ini ada yang ketiga berarti yang sudah kita cobakan di contoh sebelumnya. Jika kejadiannya saling lepas, maka peluang terjadinya satu sama lain adalah penambahan yang pertama tambah kedua. Nah, ini disimbolkan dalam suatu aksioma Kolmogorov 1, peluang dari 0 sampai 1, peluang kejadian A dari 0 sampai 1, kemudian peluang dari ruang sampel adalah 1. Yang ketiga adalah jika A irisan dengan B adalah himpunan kosong, maka peluang A gabungan dengan B adalah peluang A ditambah dengan peluang B. Nah, dia berarti memiliki sifat mutually eksklusif, jadi saling lepas ya, independen. Kemudian ada teorema, jadi dari aksioma diturunkan ke teorema. Kalau teorema itu harus dibuktikan ya, sedangkan kalau aksioma itu berarti dia pendapat umum. Teorema 1, PA ditambah dengan P negasi A itu sama dengan 1, sama dengan kalau kita tadi berbicara komplement berarti kejadian A ditambah dengan kejadian komplement dia akan sama dengan ruang sampel atau 1. Kemudian teorema 6.2, jika A dan B adalah ekivalen secara logis, maka peluang A sama dengan peluang B. Kemudian ada teorema 6.3. Yang pertama, peluang A atau B adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Dan yang kedua, peluang A maka B adalah peluang negasi A ditambah peluang B dikurangi peluang negasi A irisan B. Nah, setelah ini kita coba ke soal-soalnya. Nah, ini sebagai review kembali ya, perbedaan antara aksioma, teorema, dan juga definisi. Aksioma itu adalah postulat atau keterangan kebenaran yang diterima tanpa pembuktian. Jadi seperti aksioma yang diturunkan oleh Kolmogorov tadi ya. Jadi belum ada pembuktian. Dan menjadi dasar
dalam suatu topik tertentu. Misalkan 2 tambah 1 sama dengan 3, berarti ini tidak perlu dibuktikan. Kemudian semua sudut siku-siku adalah sama besarnya dengan sudut lainnya. Karena sudut siku-siku sudut siku-siku ya memiliki besar satu dengan yang lainnya. Yang kedua, teorema adalah dalil suatu penemuan bentuk, pola, atau rumus matematik yang baru dan bisa dibuktikan berdasarkan aksioma logika. Jadi dari aksioma diturunkan ke teorema. Dan teorema bisa dibuktikan. Contoh, teorema 6.1 tadi, bahwa peluang A ditambah peluang negasi A sama dengan 1. Kemudian ada definisi. Definisi adalah proposisi yang menghantarkan pada hakikat kualitas tertentu. Misalnya, bilangan ganjil adalah bilangan yang dapat dibagi 1 dan dibagi dengan bilangan itu sendiri. Nah, habis dibagi 1 atau bilangan itu sendiri. Makanya dia dikatakan sebagai bilangan ganjil. Bisa didefinisikan secara general. Nah, sekarang contoh penerapan teorema peluang. Berapa peluang menjadi kaya dan bahagia jika diketahui peluang kaya adalah 0,2 dan peluang bahagia adalah 0,1. Nah, kemudian ada peluang kaya atau bahagia adalah 0,25. Nah, berarti kita pakai teorema yang 6.3 yang pertama atau yang ke-1. Jadi peluang A atau B adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi dengan peluang A irisan B. Tadi yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah kondisi dan, berarti kondisi ini ya. Sehingga peluang A dan B adalah peluang A ditambah dengan peluang B dikurangi dengan peluang A atau B. Nah, 0,2 tambah 0,1 kurangi 0,25. 0,3 min 0,25, 0,005. Nah, sehingga terbukti bahwa kemungkinan menjadi kaya dan bahagia agak kecil. Nah, itu sesuai dengan perhitungan probability. Kemudian contoh kedua, pada pelemparan 4 dadu, berapa probabilitas mendapatkan setidaknya, berarti minimal ya, minimal 1 angka 6. Nah, misalkan A itu mendapatkan setidaknya 1 angka 6 dalam 4 pelemparan dadu. Jadi dari soal kita definisikan ke dalam simbol kejadian peluang tadi A. Sehingga negasi A secara logis setara dengan tidak mendapatkan angka 6 sama sekali. Nah, kita gunakan teorema 6.1. Peluang A ditambah peluang negasi A sama dengan 1. Nah, kita sudah tadi secara logically equivalent ya, kita tahu bahwa peluang tidak mendapatkan selain 6 itu adalah 5/6. Dikali banyaknya dadu, 4 dadu. Nah, kemudian kita dapat nih informasi peluang mendapatkan A atau setidaknya angka 6 dalam pelemparan 4 dadu adalah 1 dikurangi peluang negasi A. 1 dikurangi 5/6 dikalikan dengan 4, yaitu 0,52. Nah, selanjutnya ada peluang bersyarat ya. Kalau peluang bersyarat pernah dapat di mata kuliah apa? Muhammad Nafis. Bagaimana? Suaranya terputus? Teori peluang. Nah, di teori peluang ya. Nah, misalkan probabilitas bahwa ikan masih segar, mengingat hari ini hari Senin, karena di sebagian besar restoran, probabilitas bersyarat untuk hari Senin ikannya segar itu rendah. Nah, peluang A diberikan B, dinyatakan dengan peluang A dengan syarat B, di mana PB tidak boleh sama dengan 0. Sehingga kita punya definisi 6.1, peluang A dengan syarat B adalah peluang A irisan B dibagi peluang B. Contohnya, pada pelemparan 2 dadu, lemparan pertama adalah 5. Nah, berapa probabilitas total akan melebihi 9? Berarti kemungkinannya angka berapa saja, Agustina?
untuk kedua, dari kedua. Ada pasangan 5, 54, 55, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65. Nah, berarti yang disampaikan sama Agustina adalah dari tabel, ini dari ruang sampel. Nah, ini sudah ada syarat pertamanya adalah lemparan pertama itu 5. Nah, lemparan pertama 5, berarti sudah di lock ya. A itu 5, kejadian pertamanya 5. Nah, kemudian berarti berapa untuk mendapatkan total melebihi 9, Agustin? Maaf Bu, tadi suara terputus Bu. Oh ya, bagaimana? Untuk yang lemparan pertama 5 itu ada 6 Bu. Ya, lemparan pertama 5 ada 6, betul. Kemudian kalau misalkan kita dapat totalnya melebihi 9, berarti mana saja yang memenuhi? 55 sama 56 Bu. 54 juga? Itu sama dengan 9 Bu. Nah, oke. Berarti kita punya dua kemungkinan ya, yaitu 55 dan 56, karena dia melebihi 9. Sehingga peluang A dan B, peluang A irisan B adalah 2/36. Nah, kemudian peluang B itu apa? Peluang B adalah lemparan pertama adalah 5. Tadi sudah disebutkan sama Agustin ada 6 yang kotak merah ini. Jadi ada kemungkinan 51, 52, 53, 54, 55, 56. Sehingga 6/36. Nah, kalau ini tadi ada dua kejadian yaitu 5,5 dan 5,6. Sehingga peluang A dengan syarat B adalah ini sesuai dengan definisi 61. 2/6 dibagi 6/36. 2/6 adalah sepertiga. Jadi peluang muncul 5,5 dan 5,6 adalah sepertiga. Kemudian ada definisi kedua. A itu independen terhadap B jika dan hanya jika peluang A sama dengan peluang A dengan syarat B. Nah, kondisi 6162 itu diterapkan untuk menghitung probabilitas banyak konjungsi. Conjunction ya. Kemudian ada teorema 64, jika A independen terhadap B, maka peluang A irisan B sama dengan peluang A kali peluang B. Contoh, Anda berencana menabung di 4 bank. Setiap menabung, peluang keuntungan adalah sepertiga. Dan keuntungan antar bank itu tidak bergantung atau independen. Nah, berapa probabilitas Anda kaya? Nah, hasil menabung dari 4 bank itu saling bebas, maka untuk peluang kebalikan atau negasi dari kaya yaitu miskin ya, 1 min sepertiga. Ya, 1 dikurangi keuntungannya sepertiga. Pangkat 4 karena ada 4 bank. Jadi 2/3 pangkat 4 adalah 16/81. Sehingga kemungkinan kayanya cukup tinggi, yaitu 1 dikurangi dengan 16/81. Jadi ini sama dengan ekivalensi terhadap komplement tadi ya, 0,8. Jadi semakin banyak menabung di bank dengan keuntungan sepertiga, kemungkinan kayanya 0,8. Nah, kemudian ada teorema Bayes. Teorema Bayesian ini menunjukkan bagaimana probabilitas bersyarat dapat dibalik. Nah, maksudnya apa? Jadi kalau tadi peluang dadu A muncul terlebih dahulu, kemudian total dari dua kejadian itu adalah melebihi 9. Jadi yang A menunjukkan total, ya ini ya, maaf. Yang A tadi menunjukkan total, ya total melebihi 9. Dan yang B menunjukkan kondisi syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah B, yaitu pelemparan pertama adalah 5. Nah, kalau Bayes dibalik kan ya, PB dengan syarat A. Contoh, insinyur ingin menghitung probabilitas bahwa gearbox akan rusak dengan munculnya retakan las.
Nah, berarti kalau PB dengan syarat A, berarti adalah kondisinya gearbox rusak dulu dengan syarat muncul retakan las. Nah, kemudian statistik menunjukkan bahwa 90% dari semua gearbox rusak memiliki retakan las. Nah, berarti kita punya PA dengan syarat B ya ini. PA dengan syarat B atau peluang semua gearbox rusak dengan syarat retakan las adalah 90%. Nah, ini sudah saya tulis PA dengan syarat B. 10% dari semua gearbox rusak selama masa pakai, jadi 10% dari gearbox dari B, dari PB 0,1 dan dari semua gearbox memiliki retakan las adalah 20%. Jadi PA adalah 20% atau 0,2. Sehingga kita bisa menghitung teorema Bayes-nya PB dengan syarat A atau peluang gearbox-nya rusak dengan syarat muncul retakan las. PB 0,1 dikali PA dengan syarat B 0,9 dibagi dengan PA. Nah, 0,45. Jadi 45% insinyur mendapatkan kemungkinan bahwa gearbox itu rusak karena muncul retakan las. Nah, kemudian ini ada teorema Bayes. Ada, ini dikatakan sebagai posterior. Posterior itu adalah, contohnya ini, peluang kematian B karena penyakit A. Ya, peluang kematian B karena penyakit A, dengan syarat penyakit A. Kemudian ada prior. Prior itu adalah peluang awal munculnya kematian B. Kemudian ada likelihood atau probabilitas bersyarat tadi ya, A dengan syarat B. Kemudian ada PA atau dia adalah evidence atau bukti peluang munculnya penyakit A. Jadi peluang kejadian B dibuktikan dengan A. Nah, teorema Bayes itu tadi bisa kita jabarkan ke dalam teorema 6.6. Jadi kita tambahkan ya, mulai awalnya kan PA dengan syarat B dibagi PA. Nah, itu bisa kita uraikan sedemikian hingga PB dikali dengan PA dengan syarat B dibagi dengan PB dikali PA dengan syarat B ditambah P negasi B dikali PA dengan syarat negasi B. Nah, contohnya Aldi, dibacakan Aldi contoh. Ya, contohnya yaitu dokter menduga seseorang terjangkit penyakit Wilson, penyakit langka yang menyerang sekitar 1 dari 30.000. Hasil tes menunjukkan positif dengan probabilitas 0,995 pada orang yang terjangkit. Hasil tes juga menunjukkan positif dengan probabilitas 0,01 pada orang yang sehat. Nah, beberapa probabilitas seseorang menderita penyakit Wilson jika tes menunjukkan positif, yaitu di bawah. Nah, terima kasih. Jadi diketahui ya bahwa kejadian B itu tadi, kejadian B adalah dia menderita penyakit Wilson ya. Penyakit Wilson PB adalah 1 per 30.000. Nah, dari mana? PB ini adalah peluang awal. Nah, peluang awal muncul sama dengan ini. Peluang awal munculnya penyakit ini adalah ini ya. 1 banding 30.000. Kemudian peluang A dengan syarat B atau tadi sesuai dengan ini likelihood kondisi bersyaratnya hasil tes menunjukkan positif pada orang yang terjangkit 0,995. Nah, dibagi dengan PB 1 per 30.000 itu dikali PA dengan syarat B ditambah, nah ini ada informasi lain. Jadi ada probabilitas lain yang menunjukkan bahwa terhadap orang sehat atau negasi dari B. Berarti dia negatif ya. Atau hasil tes menunjukkan positif pada orang sehat. Atau bukan orang yang terjangkit. Nah, 1 min, nah peluang negasi B adalah 1 min seperti 30.000 dikali probabilitasnya ini 0,01. Nah, sehingga dia punya hasil peluang Bayes yaitu DC dengan syarat positif adalah 0,0033 atau misalkan dikalikan 100 berarti 0,33% ya, sehingga kecil
Nah, dengan memasukkan angka ke dalam teorema Bayes, maka kemungkinan penyakit Wilson yang diderita itu sangat rendah. Kemudian ada contoh lainnya, data, dibacakan data. Pada hari Natal, Anda sedang berlayar di Atlantik Utara dan mengamati bahwa barometer turun lebih dari 1 MB per jam. Anda khawatir badai akan datang. Menurut data meteorologi, probabilitas bahwa barometer turun lebih dari 1 MB per jam karena badai akan datang adalah 0,95. Probabilitas bahwa ada badai di Atlantik Utara pada bulan Desember adalah 0,25. Probabilitas lain menunjukkan bahwa barometer turun lebih dari 1 MB per jam, maka badai tidak akan datang. Hanya 1 dalam 1. Berapa peluang badai akan datang jika barometer jauh lebih dari 1 MB per jam? Nah, terima kasih. Berarti dia peluang ada badai, ya. Ketika peluang ada badai jika barometernya jatuh lebih dari 1 MB per jam. Jadi peluang B tadi, peluang B adalah kondisi umum tadi ya, kondisi awal. Kondisi awal tahu dari mana? Dari sini. Probabilitas bulan Desember terjadi badai adalah 0,25. Berarti pasang di sini, ini pasang untuk yang satu min probabilitas negasi B ya. Kemudian ada peluang A dengan syarat B. Nah ini menurut data meteorologi dia probabilitasnya 0,95 muncul badai dengan barometer turun. Nah, sehingga pasangan di sini sisanya adalah informasi bahwa barometer turun dan badai tidak akan datang. Nah, ini berarti yang kondisi negasinya atau komplement tadi adalah 0,001. Jadi 1/1000. Sehingga dia hasil peluang badai, peluang terjadi badai ketika barometernya turun adalah 0,997 atau 99,7%. Nah ini peluang probabilitas PEB yaitu probabilitas tanpa syarat. Contohnya adalah akan ada badai di Atlantik Utara atau bahwa pasien menderita penyakit Wilson. Nah ini dikatakan sebagai probabilitas sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah permasalahan tanpa prior atau it is very difficult ya. Jadi sangat susah kalau misalkan kita ingin mengetahui probabilitas awalnya. Contoh, mendapatkan probabilitas penerbangan luar angkasa manusia pertama oleh kosmonaut Soviet Yuri Gagarin pada tahun 1961. Nah, ini kan dia tidak ada informasi sebelumnya, maka kita menghitung probability dengan tanpa prior. Nah, contoh kasusnya roulette ya. Permainan yang ada di Amerika ini dia memiliki 38 nomor yaitu 0, 0, 0, 1 sampai dengan 36. Nah, tuan rumah menang apabila bola jatuh ke 0 atau 00. Jadi kemungkinannya adalah 2/38. Nah, ini ruang sampelnya adalah 38. Kita sederhanakan menjadi 1/19. 5 kali pertama Anda bermain, tuan rumah menang setiap saat. Jadi 5 kali main, tuan rumah menang terus. Kemudian oleh karena itu, kita mulai curiga bahwa roulette itu bias atau disetting. Nah, sebuah artikel mengatakan bahwa beberapa roulette dimanipulasi, sehingga 1 dari 2 itu dimenangkan oleh tuan rumah. Berapa probabilitas bahwa salah satu roulette telah dimanipulasi? Nah, kita ngitung berapa banyaknya roulette yang dimanipulasi dengan informasi yang sudah disampaikan ini. Nah, berarti kita misalkan, peluang bias, B ini menunjukkan bias ya, peluang bias dengan syarat 5, nah 5H itu berarti 5 kali dia, 5 kali host-nya menang atau tuan rumahnya menang. Oh ini sudah ada. Peluang roulette menjadi bias mengingat tuan rumah menang. Nah, peluang kelima percobaan tidak tergantung satu sama lain. Nah, sehingga kita punya peluang 5 kali menang dengan syarat tidak bias. Nah, itu adalah 1/19. Tahu dari mana? Tahu dari ini, informasi ini. Nah, kita kan masih menduga dari awal sebelum ada informasi bias,
dia akan menang apabila jatuh ke 0 atau 00 sehingga 1/19. Nah, ini 1/19 pangkat 5 karena kita mainnya 5 kali. Kemudian kalau probabilitas menurut artikel, maka peluang 5 kali menang dengan syarat bias, nah, itu adalah setengah. Karena dari sini, dari artikel ini 1 dari 2 kemenangan, jadi setengah. Sehingga kita gunakan teorema 6.6, peluang B dikali dengan peluang setengah pangkat 5, peluang A dengan syarat B. Kemudian peluang B dikalikan dengan peluang setengah pangkat 5 ditambah 1 dan peluang B kali peluang 1/19 pangkat 5. Atau yang tidak bias tadi. Nah, ini kita tidak dapat informasi peluang B sebelumnya atau peluang bias sebelumnya, ya. Sehingga kita bisa memperkirakan sendiri atau dari beberapa artikel. Misalkan prior dari PB adalah 0,01 atau sangat kecil atau peluang biasnya kecil, maka dari perhitungan ini kita dapatkan 0,9987. Nah, kemudian negasinya berarti 1 minus ya, 1 minus 0,9987 yaitu 0,0013. Nah, sekarang kita bandingkan. Kita akan bandingkan probabilitas ketika prior prior diketahui atau roulette itu akan bias yaitu 0,01 ya atau kecil ya. Kemudian dia tidak bias. Nah, tidak biasnya 0,99. Kenyataannya setelah kita menghitung dengan posterior, kalau posterior berarti dia yang menunjukkan ini ya, PB dengan syarat A. Nah, atau setelah kita hitung PB dengan kondisi 5 kali menang, itu adalah 0,9987. Nah, berarti berbanding terbalik ya, ketika kita menghitung dengan prior probability dan posterior probability. Jadi peluang biasnya cukup sangat tinggi, yaitu 0,99. Not biasnya atau tidak biasnya kecil, yaitu 0,0013. Nah, jadi kita bisa membandingkan bahwa roulette itu adalah bias atau sudah disetting oleh pemilik game. Nah, jika kita menghitung dengan peluang posterior atau beberapa informasi kita libatkan. Tetapi roulette itu menjadi tidak bias ketika kita hanya mendapatkan informasi satu saja atau peluang biasnya hanya kecil gitu aja 0,001 atau tidak dihitung posterior ini PB dengan syarat 5H.